Hadirin, selanjutnya kita akan dengar saudara-saudara nasihat yang memang diperlukan untuk kita di saat-saat kita ini bingung ingin kemana. Pegangan kepada para ulama. Untuk itu saudara-saudara kita pasang kita punya telinga, kita dengar nasihat yang akan menuntun kita di jalan selamat. Untuk itu kita persilahkan, kita mohon dengan penuh kehormatan kepada Ad-Da'ilullah Bapak Kiai Haji Yunus Yafin. Kepadanya dipersilahkan dengan penuh kehormatan. Sallallahu ala Muhammad, zikrus salatu ala nabi. Bingung nih ngadep mana? Kalau ngadep sini indah, kalau sono masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala sholawati akramahullahu bihamsi hisalin yurfa'u anhu dikul aishi wa adzabul gabri wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi wa yamurru ala sirati kal barki wa yadkhulul jannata bighairi hisab au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bib, padahalnya kalau ceramah lembut bahasanya ya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawagufan peringatan Isra dan Mi'raj, Haul Akbar Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim Maula Inat Sayyidil Walid Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, Haul Syarifah Zainab binti Ahmad bin Abdurrahman Al-Jubri. Mudah-mudahan yang dihauli sudah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah berjumpa dengan kakeknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang kumpul hari ini insya Allah mereka akan panggil besok untuk sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlu baiti kasabinati nuhin paman rokibahan naja wa man takhalafa anha ghariko. Keluargaku bagaikan kapal Nabi Nuh, siapa yang naik dia selamat, yang enggak naik bakal celaka. Yang enggak ikutin Habib besok nyemplung di neraka. Amin. Hei, amin enggak? Amin. Hadirin, Nabi katakan keluarga Nabi itu kayak kapalnya Nabi Nuh. Maka orang yang naik bakal selamat, yang enggak naik celaka. Hari ini kita naik di atas kapal, jurumudinya Habib Jadid. Insya Allah nanti di surga Bapak Ibu kenalin mukanya, supaya di akhirat kita bisa tahu, tuh dia tuh Habib tuh yang dulu di dunia ana ikutin, sekarang ana mau ikutin juga tuh Habib sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh ini Nabi nih. Hadirin ibu-ibu, kalau kenal sama Habib, nanti kalau ibu-ibu nih namanya Fatimah, Hamidah, Rodiah, Jalme gitu kan, terus nggak ada di surga. Habib tanya, ya Allah kok Halimah nggak ada? Kata Allah, Halimah no masuk neraka. Emang kenapa? Pintar cari duit. Pintar cari. Lakinya taruh di mana aja dia tahu. Masya Allah. Apa kata Habib? Ya Allah,
saya tidak mau masuk surga sebelum dia dikeluarkan dari neraka dan berangkat sama saya ke surga. Amin. Oh, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, alhamdulillah, balik lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Hari ini kita memperingati juga Isra dan Mi'raj baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj kita udah tahu. Kalau diceritain lagi juga udah tahu, betul. Udah hafal belum? Ayatnya udah hafal, subhanallazi sampai linuriyahu min ayatina. Tapi yang terpenting Bapak Ibu sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat perintah, satu-satunya perintah dapatnya di langit. Allah panggil Nabi Muhammad, perjalankan Nabi Muhammad sampai kepada Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat yang kita lakukan hari ini 5 waktu. Pada mulanya kalau kata cerita 50. Ketika Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dia tanya oleh Nabi Ibrahim, ya Muhammad dapat apa? Kata Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim no comment. Emang Nabi Ibrahim sifatnya sami'na wa ta'na. Tapi ketika jumpa sama Nabi Musa tanya, ya Muhammad dapat apa? Kata Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu. Minta ada keringanan. Kenapa? Umatmu gak bakal kuat. Tuh. Kenapa Nabi Musa kasih gitu, Beb? Karena emang Nabi Musa suka itu sama Allah. Suka protes. Suka nanya. Suka pengen tahu. Satu kali Nabi Musa bilang begini, ya Allah izinkan aku memberi makan kepada makhlukmu. Sok banget Nabi Musa. Ya, kayak orang mau kasih makan siang nih, sok banget makan siang gratis. Makan siang gratis. Sorry ya. Ntar makannya pakai ikan japu. Nabi Musa bilang, ya Allah izinkan aku memberi makan kepada makhlukmu. Kata Allah, ya Musa engkau gak bisa. Apa kata Musa? Ya Allah jangan gitu dong, belum dicoba dibilang gak bisa aja. Tuh Nabi Musa tuh. Coba deh baca kisah Nabi Musa yang lengkap. Kata Allah, ya Musa kalau ente mau coba aja silahkan. Nabi Musa tuh kumpulin umatnya Bani Israel. Siapin makanan sepanjang pandangan mata. Kurang lebih 10 km tuh makanan banyaknya. Macam-macam makanan. Udah siap, Nabi Musa bilang, ya Allah udah siap, silahkan panggil makhlukmu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala enggak panggil macan, singa, macam-macam enggak. Allah panggil, ya Nun, zuk min ta'ami Musa. Wahai ikan Nun. Ibu tahu ikan Nun enggak, Bu? Tahu enggak? Sok tahu. Ikan Nun tuh yang pernah nelen namanya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi udah keluar lagi nih sekarang ke sini. Ikan Nun dibilang, ya Nun, zuk min ta'ami Musa. Wah ikan Nun, cobain tuh makanannya Nabi Musa. Yang disiapin Nabi Musa, cobain. Ikan Nun disuruh nyobain. Ustadz biasanya kalau nyobain dikit kan? Dikit aja nyobain. Nih, ikan Nun keluar ke pinggir laut, ke pantai. Kemudian dia tarik napas. Set, makanan habis. Baru nyobain aja tuh makanan selapangan habis. Belum makannya. Maka kata Allah, ya Musa bagaimana? Iya ya Allah, engkau maha hebat ya Allah. Tapi kalau gitu ya Allah, izinkan aku mengetahui bagaimana caranya engkau memberi makan kepada makhlukmu. Ini Musa nih kerjaannya. Terus Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya Musa idrib bi'asokal hajar. Ya Musa di depanmu tuh ada batu, pukul. Nabi Musa nggak pikir lagi, langsung dia pukul tuh batu. Kalau dia pikir mungkin dia nggak jadi pukul. Karena pasti tongkatnya bakal patah. Ngelawan batu. Tapi Musa ini perintah Allah, dia pukul. Das! Belah tuh batu. Belah batu, di tengahnya ada batu lagi, Beb. Ya Allah fi hajarin ukhra, ada batu lagi. Kata Allah, ya Musa pukul lagi. Das! Dia pukul lagi. Ada batu lagi. Kayak kita belah alpukat gitu. Ada batu lagi yang ketiga. Kata Musa, ya Allah ada batu lagi. Kata Allah, pukul lagi ya Musa. Dia pukul lagi sama Nabi Musa. Karena yang terakhir kecil, pukulnya pelan-pelan. Belah. Bib, ada apa Bib? Ternyata di batu yang terakhir ada ulet lagi makan daun yang segar. Ulet makan daun yang
yang segar tuh. Hebatnya Allah tuh. Nabi Musa deketin nih ulet. Nih ulet ngapain nih? Kayaknya mulutnya kecip-kecip gitu. Gak taunya tuh ulet bilang, Subhanallah, Subhanallazi la yansani birizki. Maha suci Allah yang tidak lupa kepada aku akan rizkiku. Ulet dibayain rizki. Gak usah diinti ngasih makan siang. Allah udah kasih makan siang sama kita. Sorry ya. Toh, sorry ya, gak usah. Kenapa? Kita yakin Allah yang kasih makan kita, betul. Allah war-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rizki Allah kepada kita. Mau kecil, mau banyak, mau apa, entar rezeki kita apa kita nggak tahu. Apa nasi biryani, apa kebuli, apa mandi, apa uduk, apa ulam, apa nasi goreng kita nggak tahu. Hah? Apa nasi-nasi? Tuh hadirin, lihat nih Nabi Musa. Terus Nabi Muhammad balik pada Allah, minta diringankan sampai pada akhirnya kita dapat 5 kali sholat. Itu pun Nabi Musa masih bilang minta keringanan lagi. Nabi Muhammad enggak. Kenapa ya Musa? Umatmu enggak bakal sanggup sholat 5 kali. Umatku 1 kali aja banyak yang enggak nyanggup. Umat Nabi Musa gede-gede Bib. 3 kali antum Bib, tinggi gede. Sholat sekali enggak nyanggup. Kata Nabi Musa udah prediksi nih. Umatmu gak bakal nyanggup, umatmu kecil-kecil. Kecil kan? 5 kali gak bakal nyanggup. Tuh hadirin. Tapi Nabi Muhammad enggak dah. Kalau bahasa kita udah malu Udah ada 5. Jadi diterima sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa nih sholat begitu hebat hadirin? Karena sholat ini kunci bagi mereka yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia Nabi katakan, man hafazo ala sholawati akramahullah bihamsi sholin. Nih ingetin, catat kalau perlu. Siapa orang jaga sholat 5 waktu, Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yurfa'u anhu dikul aisy, Allah hilangkan kesulitan hidupnya. Wa azabil khabri, Allah hilangkan azab dalam kuburnya. Wa yutillahu kitabahu biyaminihi, Allah berikan catatan amal lewat tangan kanannya. Wa yamurru ala siratikal barki, dia berjembat di siratal mustaqim bagaikan kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Jadi dari dunia, dari kampung apa nih namanya? Kampung mana? Dari Tegal Amba. Tahu Amba artinya Amba? Emak. Amba tuh emak. Tanya aja orang Jawa pasti mbak. Tuh dari Tegal Amba sampai surga nggak bakal susah kalau jaga sholat. Lihat hadirin rahimakumullah, amal yang bikin hidup kita senang dunia akhirat adalah sholat. Makanya jaga sholat. Laki-laki sholatnya di masjid berjamaah, jangan di rumah laki-laki. Kalau di rumah nanti jadi laki-laki yang solehah. Pasti ntar pakai daster. Hadirin. Jadi jaga sholat. Kalau sholat kita bagus, pasti hidup kita senang. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa pada Allah, dia jaga sholat, Allah beri rezeki dari tempat yang enggak dia duga-duga. Banyak rezeki. Ini saya liatin kadang-kadang Habib lagi duduk nih di toko. Ada ibu-ibu datang, Bib, minta air dong Bib. Padahal dia bawa air, dibilang minta air. Kan dia bawa air tuh, dia bilang minta air. Kenapa Bu? Mesinnya mati, mesin airnya. Enggak Bib, mantu saya mau ngelahirin Bib. Gitu. Habib ambil tuh botol, dibacain Al-Fatihah biniati, gampang beranak Al-Fatihah. Niatnya gampang beranak aja. Kalau pakai bahasa Arab dia kagak ngerti, dia kagak yakin. Jadi nanti kalau bapak-bapak Habib yang dia jadi dukun, ya, baca ini jangan pakai bahasa Arab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lil wa ma'mul. Apaan tuh Habib baca? Gua kagak ngerti. Mendingan Al-Fatihah biniati, gampang beranak Al-Fatihah. Ngerti nggak Bu? Ngerti nggak? Tuh paham dia. Udah Fatihah kasih nih Bu airnya. Tuh ibu langsung ngasih amplop kecil kayak amplop ulang tahun. Beb buat dirokok. Kata Habib, aneh nggak ngerokok. Gitu. Habib jarang ngerokok. Habib di sini aja nggak ngerokok. Kata ibu, ya Habib buat beli cendol deh. Ya alhamdulillah. Terima sama Habib tuh amplop. Ditaruh deh tuh di bawah asbak. Katanya nggak ngerokok tapi punya asbak, kan bingung gitu. Buat apaan? Buat tamu. Ada tamu ngerokok. Udah ibu keluar, Habib buka.
Dia buka amplopnya 200.000. Bacain Fatihah buat orang beranak 200.000 1 menit. Coba bayangin coba. Coba kalau dia pidato 1 jam berapa itu? Hah? Bacain air aja 1 menit 200.000. Tuh. Itu wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya ambil contoh nih. Saya ceramah nih kata Habib jangan berhenti sebelum hujan. Tapi tadi saya udah pindahin hujannya ke Ancol. Ancol, pindahin ke Ancol buat nyuci jis. Jis kan kotor tadi tuh. Jadi dihujanin sana biar bersih gitu. Nanti kalau mau belajar ilmu mindahin hujan, sama aneh bisa. Mas kawinnya ember. Tar dulu. Bu, kalau amal kita bagus, pasti hidup kita seneng. Pasti deh. Coba deh lihat. Kalau kita masak ayam, pasti ayam negeri ya. Ayam negeri kan? Pernah lihat nggak ayam negeri kandangnya gimana? Kandangnya panggung kan? Ayam negeri kandangnya panggung. Dia kalau makan, udah ada makanan. Minum, udah ada minuman. Mau tidur dikasih lampu, padahal nggak pernah beli token. Seminggu sekali ada dokter Bib, dokter. Padahal nggak peserta BPJS. Tapi ada dokter. Seminggu sekali ada dokter yang rawat tuh ayam. Enak ya, kandang gratis, listrik gratis, makan gratis, minum gratis, dokter gratis. Enak gak? Enak. Padahal belah sono ada ayam yang dagingnya lebih enak. Kamera lu muter juga jadi gak terbelakang. Tahu lu belakang dulu. Bu, belah sono ada namanya ayam kampung. Dagingnya lebih enak, telurnya lebih bagus, telurnya lebih enak. Telur ceplok kali. Ayam kampung dagingnya lebih enak, telurnya lebih bagus. Tapi ayam kampung tinggalnya di mana coba? Di mana Bib tidur ayam kampung? Pasti di atas pohon jengkol, di atas genteng, hujan kehujanan, gerimis kegerimisan, ada geledek, disambar geledek, jadi ayam panggang. Nasibnya tuh ayam kampung. Padahal lebih enak ya. Kalau lebaran tuh kita opor nih. Pagi nih ntar malam takbiran, pagi opor ayam negeri 2 biji sama ayam kampung 1. Itu ayam negeri tar malam udah lender tuh. Kayak perawan yang suka pakai celana pendek naik motor. Ini ada nggak? Anak perawan pakai celana pendek naik motor Scoopy. Jalan rambutnya berab. Maknya girang deh, anak gue kayak ikan pokari soet katanya. Iya. Tuh ayam negeri kalau pagi diopor, malam kita makan udah agak lender. Tapi ayam kampung 2 hari baru kita makan, insya Allah gigi kita patah. Karena makin sekel dagingnya. Tapi ayam kampung nasibnya jelek. Kenapa nasibnya jelek? Karena hatinya jelek. Berantem lulu, belum makan berantem. Pagi turun dari pohon ke tempat sampahnya gede, dia mau berantem. Padahal damai aja, lo di sono gua di sini ya, kita makan sama-sama, oke? Gitu. Kagak dia mau berantem tuh ayam kampung. Dia yang suka berantem tuh orang kampung tuh. Bener orang kampung suka berantem. Ayo, pernah nggak dengar orang komplek berantem? Enggak pernah. Kenapa? Hidupnya rata, sejahtera, mobil punya, rumah punya, bini cakep, kerjaan ada, betul? Coba orang kampung tuh rumahnya begitu kecil-kecil, 2 meter kali 2 meter, tidur diri, ada yang tidur di atas kompor. Pas giliran ada bola, TV-nya hitam putih. Anaknya bilang, mak kok Ronaldo kasnya hitam putih mak? Sama Lionel Messi hitam putih juga. Sama, jadi yang musuhnya mana nih mak? Kata emaknya, lu ngintip aja tuh rumah sebelah tuh, TV-nya gede 80 in. Ngintip, baru ngintip hordengnya dirapatin. Nangis tuh anak, ma hordengnya dirapatin. Kata emaknya ambil batu, timbuk kacanya. Berantem tuh. Tuh orang kampung tuh kerjaannya. Tapi orang komplek kadang berantem. Pernah denger ayam negeri berantem? Enggak ada. Kenapa? Cukup sejahtera. Kenapa dia cukup sejahtera? Karena amalnya bagus. Apa amalnya? Dia bertelur setiap hari. Oh Bib, karena dia bertelur setiap hari, yang punya sayang, betul nggak? Satu kali
Ada ayam bilang ke temennya, kawan, mulai besok beta sing mau bertelur lagi, beta sakit hati, katong bertelur dia beli mobil. Ayamnya dari Ambon nih. Kata temennya, mulai besok gua nggak mau nelor lagi. Kenapa emang? Enak banget kita yang nelor, dia beli mobil. Kita yang nelor, dia beli. Mulai besok gua nggak menelor. Apaan? Kata temennya, lu jangan gitu dong. Kita kan rumah gratis, makan gratis, minum gratis, listrik gratis, kesehatan gratis. Nggak peduli, kata dia gitu, Beb. Nah, ayam kurang ajar juga nih. Besok pagi, ketika pantatnya keluar telur, dipacok, cocok, dihabisin sama telurnya sama dia. Yang punya telur, sampai sini nggak ada. Dipegang pipinya, sakit kali. Udah dikasih obat dia namanya Pentogin. Kasih obat besok pagi ambil lagi telur sampai sini nggak ada lagi. Kata yang punya, kurang ajar lu ya, rumah gratis, makan gratis, lu nggak betul. Ditangkep, Beb. Bukan kakinya yang diambil, lehernya dicekek, leher diangkat, masukin penjara. Dimasukin penjaranya itu satu kotak 26 ayam. Jangankan makan, diri aja susah. Betul. Jam 9 bawa pengadilan, pasar apa di sini? Oh iya, ada pasar nggak di sini? Hah? Nono yang tahu pasar, no pasti yang sampai ke pasar. Pasar apa di sini? Pasar Klender. Jam 9 tuh ayam dibawa pengadilan, pasar Klender. Di sana udah nunggu hakim sama algojonya. Hukumnya tergantung nilai rupiah. Lu punya masalah apaan? Kalau punya duit bebas selesai. Makanya koruptor banyak yang bebas. Karena ada ini ayam dibawa pasar Klender. Taruh situ. Datang Ibu Halimah. Bang, beli ayam dong bang satu. Ini nih Bu, udah gede nih ayam telur. Dagingnya berat nih 3 kilo. Berapa? 80.000 deh. Waduh mahal bang, 60 deh. Enggak Bu, 75 boleh. 70 bang. Jadi 70 Beb. Bayar. Langsung dieksekusi. Enggak pakai tunda dulu. Nungguin supaya kelakuannya baik. Enggak. Kan biasanya gitu ya, eksekusi ntar tunggu dulu. Kalau kelakuannya baik, dibikinin baik dia, nggak jadi hukum mati, nggak jadi. Ini ayam langsung dieksekusi, dia pegang kaki mas sayapnya, algonyonya batok dia punya leher, ceret, dia lempar. Tuh ayam lagi kelebek-kelebekan Pak. Ini nanti boleh nih di DPR belain ayam Pak. Dia lagi kelebek-kelebek Beb, diambil sayapnya, dimasukin air panas. Teriak dia, panas, gila lu. Yang tukang ayam ini kagak denger. Panas. Habis panas diangkat. Masukin alat pencabut bulu. Ini azabnya nih. Dubrak. Habis bulunya rontok. Bulunya kita nyabutin kumis aja setengah mati ya. Nyabutin bulu ketek, setengah mati. Habis bulunya ditaruh di meja. Dimutilasi. Orang kaya potong 6, orang miskin potong 12. Ini gara-gara nggak nelor nih ayam. Terus sudah dimutilasi, dibawa pulang, dicuci, kata daging enak juga, adem. Gak taunya dimasukin mangkok, ditaruhin jeruk nipis sama cuka. Perih ya? Perih lagi luka Beb. Perih. Lau kusipa annal hijabu la taroknahu. Kalau Allah bukain nih kuping kita, mata kita bisa lihat sakitnya itu ayam, latarok nau, kita nggak bakal makan ayam. Bener, kita lihat tuh ayam lagi, mana kita mau makan, nggak tega, bener ya? Kadang-kadang kita ayam piaraan aja nggak makan Beb ya. Kita piara ayam dari kecil, udah gede dipotong, kita nggak tega makannya, bener. Apalagi kita dengar dia teriak-teriak, beri, masya Allah. Habis direndam di air cuka, baru masuk neraka penggorengan. Di neraka. Sampai setengah kuning Bib. Baru diangkat, taruh meja. Istirahat, alhamdulillah kata itu ayam. Gak lama bapaknya pulang. Mak, ayam udah matang. Udah, iris-iris mak. Juru iris-iris. Udah dimutilasi disuruh iris-iris sama bapaknya. Tega amat. Tuh ayam tuh yang kagak menelor. Begitu juga manusia. Kalau dia nggak jaga sholat, pasti hidupnya bakal susah. Hari ini penduduk Indonesia 20% hidup di bawah garis kemiskinan. Apa sebabnya? Karena nggak jaga sholat. Mas, lu jualan cireng? Iya.
Lu nggak sholat mas? Percuma Ustadz, sholat nggak, miskin-miskin juga begitu dia bilang. Orang susah nggak sholat. Orang susah nggak sholat, bagaimana dia bisa hidup enak? Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, sholatnya benar, laki-laki atau perempuan, beriman pada Allah, pasti Allah berikan dia kehidupan yang sejahtera. Oh, hidupnya enak kalau jaga sholat. Saya ini dari kecil sesuai perintah Nabi, dari 7 tahun saya udah diajarin sholat. Terus abah saya punya pecut cambuk tuh, punya cambuk. Saya lagi lihat di sini putu saya yang mana ya? Ternyata putu saya kayak Habib juga ya. Padahal saya bukan Habib bu, bukan Habib, cuma makannya sering sama Habib aja ya. Dari kecil kita diajar sholat sesuai hadis Nabi, pukul 10 tahun kalau nggak sholat. Kenapa? Karena sholat ini akan membawa dia menjadi orang yang baik. Kalau nggak sholat, orang ini nggak bakal jojo. Orang ini pasti pembohong, pasti orang ini penjahat kalau nggak sholat. Waduh, dikasih apaan tuh? Kasih kue. Alhamdulillah. Ini namanya ayam negeri nih, duduk aja dikasih kue. Ya. Terus ibu, anaknya udah gede, pengen punya mantu. Apa kata Nabi? Pasfar bizatid dini taribat yadaka. Pilih perempuan calon mantu, laki calon mantu yang beragama. Bagaimana kita tahu dia beragama? Lihat sholatnya. Kenapa? Karena kalau mantu kita nggak sholat, besok dia nggak amanat. Bagaimana cucu kita, bagaimana cicit kita, ya kan? Tuhannya aja ditinggalin, apalagi cucu kita, betul? Betul nggak? Ayat Allah aja nggak didengerin, apalagi ayat konstitusi. Hah? Ayat Allah nggak didengerin, apalagi ayat konstitusi. Makanya pamanku merubah ayat konstitusi. Tuh gara-gara nggak sholat tuh. Tuh, Bu, dengar. Jadi sholat, nanti punya mantu, cari orang yang sholat. Tanya, lu sholat 1 hari berapa rakaat, berapa waktu, lu baca Quran 1 hari berapa juz, berapa ayat, tanyain. Kalau nggak dapat yang kayak begitu anak remaja, cari ini ustadz. Nggak apa-apa, jadi yang kedua, ketiga nggak apa-apa. Yang penting jaminan ekonominya cukup. Betul, Bib? Habib diam aja, Habib kalau gini. Nih hadirin, tuh jadi mantu. Nanti apalagi kita mau cari pemimpin besok tanggal 14, jangan cari yang kagak sholat. Betul? Jangan cari yang kagak. Ustadz dikasih duit 200, dikasih sembako, kan saya nggak diambil. Itu duit kata Nabi nggak haram. Nggak ada hadisnya yang bilang haram, nggak ada, Bib. Di Bukhari, di Muslim nggak ada yang bilang haram. Cuman ketemu ar-rasi wal murtasi benar. Yang nyogok dan disogok neraka. Jadi itu duit dari neraka tuh gitu. Kalau dinyogok, kalau yang Muslim sih kita dibagi, alhamdulillah. Karena biar gimana juga yang Muslim nggak pakai inti suruh, aneh pasti pilih ente. Bab kata KPU begini, calon presiden ada 3, yang mesti dipilih 1. Yang menang yang kalah nggak boleh pilih 2, apalagi pilih 3, kagak boleh. Pilihnya 1, yang menang 1, yang kalah itu kata KPU. Terus cuma nyampein doang kata KPU. Betul. Kalau pemimpin yang nggak sholat, kata Nabi, tidak akan binasa satu negeri. Yang kalau rakyatnya gila, pemabok, pencuri, tetapi maliknya, rajanya hadian mahdian, tidak akan binasa kalau rajanya orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi rakyat ini akan binasa, akan susah, minyak aja susah, kelapa sawit banyak, minyak kagak ada, susah. Kenapa? Karena punya pemimpin yang tidak Jadi jangan cari yang kagak cari yang Ingat pesan KPU, pilih 1, jangan pilih 2, jangan pilih 3. Itu kata KPU. Yang menang 1, yang kalah 2. Kata KPU, bukan kata saya. Saya cuma nyampein aja.
kalau ada pendukung nomor 2, nomor 3, lu dengerin baik-baik gue. Jangan lu salah paham. Gitu. Jadi kata KPU, 3 calon, pilih satu. Yang menang yang kalah 2, udah gitu. Udah Bib ya? Udah gini aja. Panjangan, amplopnya kecil soalnya. Isinya nanti. Hadirin, saya ini orang tablik. Orang tablik tuh biasa kalau ceramah nggak pernah ngitung-ngitung. Bahkan amplop yang dikasih sama Habib tuh, ntar sampai rumah saya lemparin ke kolong lemari. Biar nggak ketahuan besok buka ini amplop dari siapa nih begitu. Benar. Satu kali 2012 Jakarta banjir. Rumah saya kebanjiran. Alhamdulillah semata kaki. Tapi di lantai 2. Semata kaki, lantai 2. Oh kan main dah. Keluar rumah pakai ituan, pakai getek. 2012 banjir. 2017 rumah goyang begini nih. Karena dibuat pakai triplek. Kata orang perempuan di rumah ada orang perempuan. Dulu bahasanya bini. Kalau sekarang bukan. Istri juga bukan. Kalau istri itu mesti 3. Kalau 1 is 1. 2 is 2. Baru is. Kalau 3 baru istri. Kalau belum 3 belum istri. Namanya bini aja udah. Bini bilang gini. Bi, rumah betulin dong. Kenapa emang? Ini udah gini kalau rubuh gimana? Udah tenang dulu. Duitnya dari mana ya? Allah kaya Bi. Iya bener Allah kaya. Sekarang coba deh ambil sapu lidi. Ambil sapu lidi. Coba tuh kolong tempat tidur sapuin. Ngapain? Ya sapuin aja. Disapuin kolong tempat tidur, kolong lemari. Amplop sampai setumpuk. Tuh beresin coba isinya apaan. Dia lihat isinya duit. Beresinnya tuh dari maghrib sampai jam 10. Lama kan? Bukain satu-satu beresin. Ternyata ada 58 juta. Sekarang saya nggak pernah buang lagi karena bini udah tahu. Udah tahu dia bilang. Dah. Akhirnya 58 juta. Kalau kita bangun rumah cuma dapat pondasi doang. Saya bilang sama bini, Mi, besok nih duit akan ayahnya buang. Kok dibuang? Iya, biar numbuh. Begitu. Akhirnya besok saya ambil duit 500, bikin undangan, santunan, fakir miskin, duafa, yatim, janda muda. Hei, janda? Kalau ada janda muda boleh nunjuk. Ntar saya santunin. Pasti Ustadz bingung kenapa janda muda, Bib. Kalau janda tua ada anak, ada mantu. Malu anak memantunya kalau emaknya berdiri disantunin, betul gak? Malu, jangan Ustadz, jangan nyantuin janda tua. Gak boleh. Kesian mantunya sama anaknya. Mantunya punya mobil Alphard. Anaknya punya toko banyak. Masa emaknya berdiri disantunin? Malu. Makanya janda muda. Tuh, ada janda muda gak? Gimana nyantuninnya, Bib? Kita cari tuh janda alamatnya. RT berapa? RT 5, RW 5. Paranin. Assalamualaikum. Salam. Mbak janda. Iya. Kenapa jadi janda, Mbak? Suami saya ngojek Pak Ustadz, ketabrak mesin giling mati. Ya Allah. Anak 2 Pak Ustadz. Anak 2. Beb, kalau janda muda nih Beb. Mamanya nih. Dia gak punya duit nih. Dia datang ke abangnya. Bang, bagi duit dong bang. Anak gua belum makan. Abangnya bilang apa coba? Abangnya bilang, lo minta mempok lo. No, bab duit gue dipegang mempok lo. Maksudnya mbok ipar kan? Dia datang ke mpoknya. Mboknya bilang, ya gue juga perlu duit neng. Emang lu aja gak dapet. Tuh. Datang ke adeknya yang perempuan. Neng bagi duit dong neng. Anak gue belum makan. Kalau belum bayaran. Apa kata si neng? Pok, kalau gue ngasih lu, laki gue gak tahu, haram. Tuh gitu. Dapat gak? Nggak dapet. Akhirnya apa udahan? Ya mana Habib, udahan dibilang aja, udahan Beb. Ini lagi enak, jangan bilang, nggak usah nambahin amplopnya, nggak usah. Ini cerita janda belum habis. Akhirnya kita datengin tuh janda. Lu bisa apaan Mbak? Bisa dagang, bisa bikin kue. Saya bisa bikin kue Pak Haji. Udah nih gue modalin lu 2 juta. Bikin kue, lu dagang kue ya. Tuh gitu. Kok kagak diri di depan jalanan megang handphone. Dek mau kemana dek? Terserah bapak. Gitu.
Aneh pernah penceramah pakai sororan begini di pasar Minggu di stop sama perempuan. Cakep. Mau kemana dek? Terserah om. Gitu. Lah gue pulang ngajar nggak apa-apa berkah. Tuh. Duit tuh saya bagiin pada malam takbiran lebaran haji 2018. 57.500.000 habis tuh duit. Bini marah, anak kesel. Tenang loh. Kenapa? Dulu kakek kita punya beras, punya padi, 1 ember. Kalau dia giling dia makan habis hari itu juga. Tapi dia buang ke tanah yang basah. Akhirnya numbuh pohon padi. Dia pindah-pindahin jadi 8 petak. 4 bulan kemudian panen 8 kintal. Tuh. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Jadi bapak-bapak kalau pengen banyak duit yang ada buang. Buang aja udah. Saya pernah buang duit 6.500.000. Waktu itu saya lagi ke rumah Habib Lutfi. Bib gini-gini kata Habib Lutfi, buang tuh duit yang ada. Saya buka nak jembatan saya buang. Habis tuh angkot pada tabrakan. Karena duit terbang. Udah gitu kata Habib, udah tungguin situ deh. Ntar ada yang datang bawain duit ambil buat ente. Gak lama ada orang datang ngasih duit buat Habib. Kata Habib ambil buat ente Nus. Ambil buat aneh. Tuh. Jadi kalau pengen duitnya banyak bu. Buang akhrij mafil jaib yaktika mafil gaib. Tuh. Ini duit sayang banget. Kotak amal lewat membantu dorong doang. Kotak amal bantu. Udah nih masih panjang tahun depan aja ya. Lanjutinnya. Udah panitia ya. Emang kebuli udah jadi rengginang. Belum kan? Mesti basah kan? Ya udah. Bapak Ibu sekalian sampai sini yang bisa saya obrolin. Ya saya begini nih Bu, di Kuitang juga begini. Di depan menteri juga begini. Saya pernah ceramah di depan Ibu Susi, Menteri Kelautan. Yang tukang tenggelam kapal. Ceramah di situ tuh dia duduk di kursi. Saya ceramah di sini pakai podium. Saya bilang Ibu Susi, tolong dong roknya diturunin dikit. Kenapa Pak Ustadz? Adikan lumba-lumba di betisnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hadirin, apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ki Haji Yunus Syafin mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Saudara, tidak lama lagi kita akan pencoblosan. Iya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Baju boleh beda, marahan jangan. Pilihan boleh beda, marahan jangan. Dikit lagi bulan puasa ntar minta maafnya gak enak saudara. Apalagi sama guru. Guru boleh pilih apa aja saudara-saudara. Tapi kewajiban kita cium tangan wajib saudara. Baca kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi pilihan boleh beda. Tapi pengharapan saudara kita mohon kita dapat pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah. Dan bawa berkah buat kita. Berkah majelisnya Al-Habib Abdurrahman Jadid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pemimpin yang tidak anti ulama, tidak benci habaib. Kalau ada pemimpin yang benci ulama, anti habaib, oh kacau Indonesia saudara-saudara. Untuk itu kita pasang niat, kita akan aminkan doa. Saudara, di Jakarta ini talqin zikir paling penting. Dari zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, bahkan Habib Abu Bakar Gresik pernah talqin zikir di Kuitang. Waktu tempat Kiai Munawir asli saya bilang begini, dulu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf tahun 1937 datang ke Kuitang, diminta tutup maulid akhir Kamis dengan talqin zikir. Apa kata Habib Abu Bakar? Kaum muslimin, orang Islam selamat karena kalimat la ilaha illallah. Orang Islam di alam barzah selamat karena kalimat la ilaha illallah. Orang Islam dibangkit dari alam kubur memandang wajah baginda Nabi Muhammad berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu saudara, pasang kita punya niat, gemuruhkan sampai aras bergoyang saudara-saudara, agar gabul kita punya hajat. Pulang dari tempat ini semua hajat kita yang kemarin, yang sekarang, yang kita akan hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimohon dengan sangat kepada yang terhormat Al-Habib Abdullah bin Syihab memimpin talqin zikir dan doa
kita aminkan dan kita ikuti, insya Allah gobul saudara-saudara. Kepadanya dipersilakan dengan penuh kehormatan. Sallallahu ala Muhammad. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا خاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا دنيا ودنيوية القريب يا علم سري والنجوى نجنا من كل بلوى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول. Hadirin, dengan berakhirnya talqin zikir dan doa, berakhirlah seluruh rangkaian acara di majelis. Kita punya guru Al-Habib Abdurrahman Jadid bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan guru kita selalu Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan kabul segala hajat dan cita-citanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih penasaran dengan nasihat guru kita Kiai Haji Muhammad Yunus Safin, bisa datang besok di Kuitang. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasidah. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والقوم آل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله عليك صلى الله خير خلق الله والآل والأصحاب صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب وقوم آل الله يا خير خلق الله
الأسباب فداؤك الأرواح ومثلها الأسباب كالأرواح ومثلها الأسباب يا خيرة الفتاة من أنبياء الله يا خير خلق الله عليك صلى الله خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله بحبك وبريدك اسمنا بوسيدك ختامك ومريدك يا جاد الحسنين بحبك وبريدك واسمنا بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واسمنا بوسيدك ختامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي سنين حبه ساكن قلبي يا زين كل سنين جماله دلاله مسخاطب جلاله جماله دلاله مسخاطب جلاله ودي قعد قبله يا حبيبي تشوف السنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خداك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ولنمدح محمد وأبا بكر الصديق خير صديق الصديق سيد الخلفاء نرجو بفضل المولى أنعم لنا بشفاء صلي على حبيبك المصطفى اللهم صل عليه يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا
الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولانا صل على حبيب المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى